Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Ramadhani Nuryo dengan NIM G0024099 dari kelompok A8 akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.1 sistem genital uropoietika dan reproduksi. Lalu saya akan melanjutkan membahas nomor 3, di mana soalnya adalah jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi REN merupakan salah satu organ dari sistem uropoietika dan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin atau ekskresi. Lalu yang kedua adalah mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Lalu yang ketiga adalah fungsi endokrin, yaitu menghasilkan eritropoietin, enzim renin, dan kalsitriol. Lalu untuk posisi anatomis REN. Nah, posisi anatomis REN merupakan organ retroperitoneal, di mana letak selotopis dari REN adalah setinggi VTH atau vertebrae torakal 12 hingga vertebrae lumbal 3. VTH torakal 12 hingga vertebrae lumbal 3. Dan untuk REN dextra dia tuh lebih rendah setengah vertebrae dari REN sinistra karena ada pendesakan dari lobus dexter hepar. Jadi di sini ada hepar. Lalu untuk lapisan pembungkus dan fixator REN itu ada beberapa. Jadi untuk lapisan pembungkus dari REN dari profunda ke superficial ada 4, yaitu kapsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, dan pararenal fat. Untuk fixatornya ada 3, yaitu ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan corpus adiposum. Lalu kita lanjut ke struktur dari REN. Nah, struktur REN dibagi menjadi 2, yaitu struktur eksterna atau struktur yang tampak dari luar dan struktur interna, yaitu struktur yang tampak dari dalam. Nah, untuk struktur eksterna itu ada dibagi menjadi 3, yaitu ada fasies, lalu ada polus atau ekstremitas, dan ada margo. Nah, fasies atau permukaan itu ada fasies anterior dan fasies posterior. Untuk gambar yang di sini merupakan tampak dari fasies anterior dari REN, di mana tampaknya adalah halus dan licin. Lalu untuk margo REN itu ada 2, yaitu ada margo lateral dan medial. Untuk margo lateral atau cekungan dari REN bagian lateral itu berbentuk konveks cekung. Lalu untuk medial dia itu dilewati oleh hilus renalis, di mana hilus renalis itu berisi 3 struktur, yaitu arteri renalis, vena renalis, dan pelvis renalis, di mana ini ada hilus renalis ya. Jadi untuk isi dari hilus renalis itu ada 3. Nah, untuk anteriornya itu ada vena renalis. Untuk posteriornya untuk medianya ada arteri renalis. Nah, untuk posteriornya itu ada pelvis renalis. Untuk polus atau ekstremitas itu ada polus yang superior ini dan inferior ini. Nah, untuk polus superior yaitu dilekati oleh kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Lalu lanjut ke struktur interna dari REN. Nah, struktur interna dari REN itu dibagi menjadi 2, yaitu ada korteks dan ada medula. Nah, untuk korteks
dibagi menjadi dua, yaitu ada kolumna renalis seperti ini, di mana kolumna renalis merupakan struktur di antara piramidalis renalis. Jadi ini ada piramidalis renalis. Nah, untuk kolumna renalis itu struktur di antara kedua piramida tersebut. Ini. Nah, untuk yang struktur yang kedua adalah arcus corticalis, di mana arcus corticalis merupakan lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Jadi ada lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis, yang namanya adalah arcus renalis. Lalu untuk yang struktur medulla renalis itu ada beberapa struktur. Yang pertama adalah piramidalis renalis. Nah, ini tampak piramidalis renalis yang bentuknya seperti segitiga atau piramida. Lalu selanjutnya ada papilla renalis, di mana papilla renalis itu merupakan apex dari medulla renalis yang menghadap sinus renalis. Jadi ini ada papilla renalis atau ujungnya. Lalu yang ketiga ada foramina papillaria. Foramina papillaria merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris seperti ini. Jadi ada foramina papillaria. Lalu ada calyx minor. Nah, calyx minor merupakan struktur yang terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Jadi ini ada calyx minor. Ini calyx minor. Dia menghubungkan piramida renalis dengan calyx mayor. Lalu struktur selanjutnya adalah calyx mayor. Jadi ini ada calyx mayor nih. Ini calyx mayor nih. Jadi calyx mayor merupakan gabungan dari calyx minor. Lalu ada pelvis renalis. Ini adalah pelvis renalis, di mana pelvis renalis merupakan gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter. Jadi ini pelvis renalis akan berlanjut menjadi ureter. Lalu selanjutnya adalah sinus renalis. Sinus renalis merupakan pelebaran dari hilus. Oke. Lalu kita lanjut ke vaskularisasi dari Ren. Nah, untuk vaskularisasi dari Ren, jadi adalah arteri renalis, di mana arteri renalis merupakan cabang dari aorta abdominalis. Lalu arteri renalis ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ada arteri segmentalis, bercabang menjadi arteri segmentalis. Nah, arteri segmentalis akan bercabang lagi menuju ke lobus Ren yang namanya adalah arteri lobaris. Jadi ini ada arteri lobaris. Nah, ini ada arteri lobaris. Nah, lalu arteri lobaris nanti akan berjalan di antara lobus Ren, namanya adalah arteri interlobaris. Ini ada arteri interlobaris. Lalu selanjutnya ada arteri arcuata, di mana arteri arcuata akan berjalan di basis piramidalis renalis. Jadi ini ada arteri arcuata. Lalu selanjutnya adalah ke arteri interlobularis. Nah, arteri interlobularis terletak pada korteks renalis. Jadi ini ada arteri interlobularis. Selanjutnya, arteri interlobularis akan berjalan menuju arteriolar afferent glomerulus. Nah, untuk arteriolar afferent ini mungkin tidak tampak ya. Jadi arteriolar afferent ini dia akan membawa darah ke glomerulus. Nah, dari glomerulus dia akan difiltrasi, kemudian akan berlanjut ke arteriolar afferent glomerulus. Seperti itu. Nah, untuk venanya mengikuti aliran dari arteri. Selanjutnya ke inervasi Ren. Nah, untuk inervasi Ren dibagi menjadi
kedua yaitu ada plexus renalis. Nah, plexus renalis itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah somatic afferent. Nah, somatic afferent nervus yang berperan adalah nervi splanici thoracici. Untuk simpatisnya yaitu nervus splanicus major dan nervus splanicus minor. Lalu untuk yang serabut parasimpatisnya adalah nervus vagus. Nah, untuk drainase limfatinya masing-masing reen akan bermuara ke nodi aortici laterales atau nodi lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Nah, jadi sekian penjelasan saya untuk nomor 3, struktur anatomis reen beserta vaskularisasi dan inervasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.